41 kali. Suratul Fatihah 41 kali setelah sholat maghrib. Sing moco sopo ibu'e membaca suratul Fatihah 41 kali. Insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala, dengan niatan ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah agar anak-anaknya diberi anak yang solihin, solihat, manut nurut kepada orang tua. Insya Allah diijabahi oleh Allah bibarakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ampun nggih. Suratul Fatihah 41 kali setelah sholat maghrib. Matur suwun. Kula sampun nggih? Sampun nggih? Napa? Niki Ustaz Dennis Lim terlebih dahulu akan menjawab. Kepada beliau kami persilahkan. Dijawab sekalian Gus. Aduh. Izin Gus. Semoga bukan soal adab ya. Ada guru di sini, masya Allah. Beliau yang lebih berhak. Berdiri. Baik, di sini aja Bu ya. Baik, di sini ya, masya Allah. Dulu kalau ditanyakan kepada guru-guru kami juga jawabannya beda-beda kalau pengen bisa istiqomah. Tapi satu hal yang pasti, jelas minta tolong kepada Allah ya. Karena kadang yang kurang dari kita itu kadang lupa minta tolong ke Allahnya. Contoh, waktu itu ada yang nanya, kok gimana caranya biar bisa bangun tahajud? Alarm udah 3, udah minta bangunin orang dan yang lain-lain. Ditanya, udah sempat minta tolong ke Allah belum? Sebelum tidur misalkan, ya Allah izinkan hamba bisa bangun malam nanti. Oh iya juga kadangnya. Karena kadang bahkan ada orang yang minta kok ke Allah, tapi jujur minta tolong kepada Allahnya terakhir apa di awal. Karena kadang ada juga iya minta tolong ke Allah ketika ada masalah, tapi ketika udah minta tolong sana sini nggak ada yang bisa bantu, baru ambil wudhu sujud. Nah itu agak ketukar ya. Jelas tolong pada Allah. Kalaupun ada doanya yang kami ketahui dari guru-guru kami, karena hati itu namanya pasti hati ya. Kolbun ya berasal dari kata kulub ya, bulat balik. Makanya kata Nabi juga doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Atau mungkin boleh surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan sekaligus kita doakan di sini Allahumma farzuqnal istiqomah. Tolong. Dan sebagian yang lain menjawab, dicari ilmunya, karena ada orang yang bisa termotivasi hanya dengan karena oh amalan ini fadilahnya ini, amalan ini. Allahumma shalli sambil doa ya. Ini waktu mustajab doa soalnya. Siapa tahu jadi wasilah doa yang saat ini Allah ijabah seluruh doanya insyaallah. Ya. Terus tadi ada yang bisa termotivasi hanya dengan karena tahu oh keutamaan dari amalan ini apa, jadi termotivasi. Ada yang termotivasi gara-gara kalau tinggalin amalan ini nanti ganjarannya ini dan ini. Ada yang bisa kayak gitu ya. Itu juga silakan dicari. Tapi kalau diri pribadi mah dengan cara ingat dengan dosa sendiri. Kayak misalkan contoh, ya Allah, diri ini layak engkau matikan ketika dulu sedang bermaksiat. Terus ketika harusnya mati tapi mudah bagimu mematikan, tapi diri ini masih hidup, bahkan dipertemukan dengan guru kami, dipertemukan dengan orang-orang solih-solihah, alhamdulillah. Terus diri ini pengen malas-malesan ibadah. Syaitan memberi was-was, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga nggak segitunya, yang lain juga nggak ngapalin, nggak belajar dan lain-lain. Maka harus berani ngomong ke diri sendiri. Mereka meskipun cuma 5 waktu, meskipun zuhurnya 2:30, meskipun asarnya 5:30, seumur hidup nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, bisa ke surga? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Nah, kalau misal udah inget ke arah sana, pasti malu. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang tidak tahu diri. Tidak mungkin kita membiarkan diri kita jadi manusia yang nggak tahu diri di hadapan Allah.
Nah, ingat aja ke arah sana, ya. Dan yang paling terakhir suka diajak katanya untuk wisata rohani, katanya ke kuburan misalnya. Ketemu, oh dulu dia lebih cantik, lebih kaya, enggak tuh. Hartanya tidak menyelamatkan, malah jadi biang keributan anak-anaknya, boro-boro ngedoain. Atau kalau di Indo tuh pernah ada tempat di Surabaya, Rumah Kanker Indonesia, di Bandung ada Rumah Singgal Al-Fatih, itu ketemu Bu sama orang-orang yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi, anak-anak kecil yang penyakitnya tidak lazim, belum juga 3 tahun, udah bocor jantung, ada yang tumor di kepala, dan lain-lain. Dan tapi malah mereka yang ngajakin bahagia, ngajakin ketawa. Dan seketika datang ke tempat kayak gitu, masalah kita langsung jadi receh gitu ya Allah. Jadi malu nangis cuman gara-gara gak dibeliin tas. Jadi malu nangis cuman gara-gara kalah main game. Dan itu amat sangat menghidupkan hati ya. Bismillah, kita tolong pada Allah. Semoga Allah jadikan bunda yang bertanya anak cucu keturunannya solih-solihah semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Berarti gantian, Gus. Ini saya yang moderator ini. Ada yang mau tanya selanjutnya? Saya mau tanya. Suaranya dari mana? Saya dari sini. Langsung dicomot mic-nya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ngapunten nggih. Saya nali, napian mah kalau tak. Nali siapa? Saya seorang mu'alaf 4 bulan. Tapi Alhamdulillah. ya, saya belum bisa semuanya doa sholat. Iya. Sholatnya syahadat juga. Baik, bismillah. Iya. Dipertanyakan untuk guru kita ya, Gus. Tafadhol, Gus. Terima kasih. Saya menerima pertanyaannya aja gantian ya. Masya Allah, kita persilakan guru kita untuk menjawabnya. Katanya beliau mau alaf Gus baru 4 bulan. Udah gitu, ya sholatnya belum tahu semuanya, bacaannya, rukunnya. Katanya diterima apa enggak, Nggih? Katanya seperti itu. Ngapunten, Gurunda, tafadhol. Alhamdulillah. Insya Allah dipun tampi Bu. Amin. Panjenengan ketika menjadi seorang mu'alaf, ketika sudah ada semangat jayo untuk belajar Islam, panjenengan diterima apa yang dilakukan oleh panjenengan. Cuman saya akan kasih satu tips Bu. Ketika baru saja masuk ke dalam agama Islam, apa yang menjadi kewajiban pada waktu itu langsung dipelajari. Contoh, seperti kalian mempelajari sholat, bacaan sholat. Apa yang menjadi kewajiban, pelajari. Apakah terus kalau ketika mempelajari bacaan sholat dan belum sempurna mempelajarinya, contoh, ada yang mempelajari suratul Fatihah sampai 1 bulan, enggak fasih-fasih, ada apa enggak? Ada yang mempelajari sholat tapi masih belum lengkap bacaan-bacaannya. Apakah karena dalam proses belajar kemudian kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim itu gugur? Tidak gugur. Maka lakukanlah sekuat tenaga kalian. Lakukanlah sesuai dengan aturan, dengan standar yang paling minim. Di dalam fikih itu disampaikan, ketika ada seseorang sholat kemudian dia tidak hafal suratul Fatihah, tapi dia hafalnya surat yang lain, surat kulhu, kul a'udzu birabbin nas, baca surat-surat itu. Tapi jangan sampai baca surat cinta lah ya. Baca surat-surat selain surat Al-Fatihah, kalau toh memang hafalnya selain surat Al-Fatihah. Kemudian kalau semisal surat-surat selain Al-Fatihah juga tidak hafal, tapi dia bisa bertasbih, maka lakukanlah. Yang penting jangan membaca yang lain, sesuai dengan aturan yang ada. Sampai kalau tidak bisa apa-apa,
kalian tidak bisa berzikir, kalian tidak bisa membaca surat selain suratul Fatihah, tapi kalian berdiam saja sampai sekiranya selesai membaca suratul Fatihah, maka ini dikatakan cukup, maka ini dikatakan sholat yang sah, cukup sholatnya. Begitu mudahnya kita melakukan syariat agama Islam, begitu mudahnya kita melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jangan punya rasa suudzon, ibadah saya nggak diterima. Jangan, yakinlah ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan amin amin ya robbal alamin. Husnudzon kepada Allah. Sudah, itu saja. Sampun? Sampun, ada lagi pertanyaan? Saya hitung sampai 10, kalau nggak ada kita close, tutup sampai sini. 1, 2, 4, 5, 6, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, nami sinten, nama siapa, dari mana? Saya Ernita apa? Ya, bisa di mic-nya bisa didekatkan ke mulut, Bu. Nah, siap. Saya Ernita apa dari Jawa Tengah. Saya kan punya teman yang non muslim. Apakah boleh saya mendoakan dia supaya dia masuk mu'alaf? Terus adakah amalan untuk mendoakan teman saya itu supaya dia mau mu'alaf juga ada? Begitu pertanyaan saya, matur sembah nuwun. Terima kasih. Ini pasti pertanyaannya untuk Ustadz Denis Lim. Saya yakin itu. Alhamdulillah. Kepada beliau saya persilahkan. Ibu, ngapunten, apa tadi? Iya. Begini, saya kan punya teman dekat. Teman dekat. Dia itu non muslim lah. Bolehkah saya mendoakan dia supaya dia itu mau mu'alaf, mendapat hidayah gitu loh. Adakah amalannya untuk mendoakan dia gitu Pak? Masya Allah. Gus, ini bagaimana ini? Saya moderator. Ya, halo lagi. Masya Allah. Buka izin ya. Alhamdulillah. Saya baru bisa bicaranya kalau sudah diizinkan Tuan Guru saja istilah. Alhamdulillah. Maka bismillah ya, namanya mendoakan kepada yang masih belum Islam. Memang nasihat dari guru-guru kami yang kami ketahui, justru memang doa paling baik kalau yang belum muslim adalah justru dengan didoakan tadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, karena ada gimana ya, minta supaya dikasih rezeki, minta supaya dikasih umur panjang, tapi rezeki dan umur panjangnya tidak digunakan di jalan Islam juga. Ya, kita ingin kebaikan yang sempurna untuk beliau ya. Maka yang kami ketahui boleh, malah bagus banget kalau didoakannya supaya dapat hidayah. Semoga suatu ketika Allah bulak-balikan hatinya untuk bisa bersyahadat. Amin ya rabbal alamin. Toh alhamdulillah tugas kita itu, kita wafat nggak akan ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafkan. Oh demi Allah enggak ya. Ketika akhirnya mendakwah itu, yang saya ketahui dakwah baru jadi akan berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh atau dapat hidayah gara-gara kita. Oh itu bukan urusan kita. Toh karena Allahnya juga memberi firman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Jadi ketika menyampaikan dakwah, doain kebaikan, dia jadi baik, Allah yang ngubah. Kita nggak bisa ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik, selagi niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Gak rugi sama sekali. Yang doain bundanya dapat kebaikan, yang didoain semoga Allah bolak-balikan hatinya. Bismillah, semoga kelak semuanya dikumpulkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan, saya memoderatori Tuan Guru lagi. Ini sampai kapan? Diterusin? Masya Allah, maka dipersilakan kepada para jemaah hadirin yang ingin bertanya, dilanjutkan. Fadhol, ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Tantowi dari Tulungagung. Yang pertama, ini titik dari putri saya
santrinya Gus Reza, sekarang di Tribakti. Titip salam untuk Gus Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini pertanyaan untuk Gus Reza, tentang fikih yang menyangkut fikih, menyangkut kehidupan kami di Taiwan. Karena saya bekerja di pabrik lumayan besar, kemudian makan kami itu di kantin, Gus. Jadi disediakan di kantin. Saya mau tanya, kadang agak mang-mang, agak ragu-ragu gitu, karena kan emang sudah dipisah antara yang kami Muslim dengan untuk karyawan Taiwan yang non Muslim makanannya gitu. Tapi kami tidak tahu bagaimana alat itu disucikan gitu. Saya mohon dijawab atas keraguan itu. Yang kedua, kalau boleh diizinkan nanti saya minta salim, Gus. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Tafadhol guru kita untuk menjawab pertanyaan. Matur suwun Pak Imam Tantowi. Selama kita bisa masih menghindar dari perkara-perkara yang haram, wajib menghindar. Bukan selama, tapi wajib kita untuk menghindar. Kemudian kalau kita ada di dalam perkara yang syubhat, maka kita diperintahkan untuk menghindar. Perkara yang syubhat sebaiknya kita harus menghindar. Bahkan ada yang mengatakan wajib untuk menghindar dari perkara yang syubhat. Ketika kita berada pada satu tempat yang mana di situ campur baur antara yang halal dan yang haram, dan kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, jadi itu masuk dalam wilayah yang syubhat. Syubhat itu jadi nggak jelas. Syubhat itu antara halal dan haram, ini tidak jelas, campur jadi satu di dalamnya, ini namanya adalah perkara yang syubhat. Kalau kita mampu untuk menghindar, hindari. Karena khawatir kita terjerumus kepada jalan yang haram. Tapi kalau kita tidak mampu dan kita berada dalam posisi yang harus di posisi tersebut, tempat pekerjaan kita, mayoritas kanan kiri kita penuh dengan kesyubhatan, atau kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram secara kasat mata, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam rangka bagaimana? Dalam rangka agar kita ini terjauh dari perkara yang haram. Kalau toh memang kita berada dalam situasi dan kondisi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Imam Tantowi, kumpul bersama dengan orang banyak, kumpul di situ ada makanan-makanan yang antara halal dan haram jadi satu. Yang panjenengan makan ini adalah makanan yang halal. Jangan sampai makan makanan yang haram. Piring yang panjenengan pakai ini adalah piring yang suci. Jangan panjenengan pakai piring yang najis. Selama panjenengan yakin dan tahu kalau piring tersebut, makanan tersebut itu adalah halal dan suci, maka lakukanlah. Tapi ketika panjenengan tahu di situ piringnya pernah ketempelan dengan perkara yang najis dan tidak disucikan, panjenengan tahu secara kasat mata, panjenengan jangan menyentuh piring itu, jangan menggunakan piring itu. Ketika panjenengan tahu makanan itu pernah bersentuhan dengan makanan yang haram, panjenengan tahu melihat dengan kepala mata sendiri, maka panjenengan harus jauhi. Maka konkretnya adalah al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Artinya ketika jelas itu perkara yang haram, maka hindarilah. Perkara yang haram juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika halal itu jelas, maka lakukanlah.
Makanan itu halal jelas bagi kalian, makanlah. Dan makanan yang halal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Pak Imam Tantowi, ketika panjenengan berada dalam satu situasi yang di situ campur antara najis dan suci, halal dan haram, ketika panjenengan yakin yang di depan panjenengan ini adalah halal, ya, lakukan. Ketika yakin yang di depan panjenengan ini adalah suci, lakukan. Tapi kalau panjenengan yakin di situ pernah bertemu dengan perkara yang najis, jauhi. Kembalikan kepada hati panjenengan. Kata Imam Al-Ghazali, sekarang ini kita berada fi daruratiz zaman, berada pada zaman yang darurat, di mana campur baur antara halal dan haram, campur baur antara najis dan suci. Kembalikan kepada diri kita, yakinlah yang kita lakukan ini halal, yang kita sentuh ini suci, kecuali panjenengan melihat dengan mata kepala panjenengan sendiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah, kelihatannya sudah selesai untuk ditutup ini. Sepakat? Sepakat? Oh, masih ada yang tanya lagi, gimana? Oh, lagi. Ini mohon maaf, ada permintaan dari ketua. Katanya kelihatannya perlu diputar kembali kardus kotak amal katanya. Gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggih. Mohon legowo nih panjenengan untuk menerima kotak amalnya dan mencemplungkan. Ayo, mencemplungkan ini bahasa Taiwannya apa ayo? Hah? Pangcingci. Pangcingci. Ini moderator MC nggak boleh ikut. Iya. Mencemplungkan apa bahasa Taiwannya? Pangcingci. Tuang. Cingci. Tuang cingci. Pang. Tuang. Pang cingci. Suaranya nanti toh? Ini sini. Hah? Oh gitu, bener deh, Mas Angsul. Tuang cingci, terus bener bae lah. Bon. Bersama-sama kita sholawat terlebih dahulu sambil menerima putaran kotak amal. Tak dongakne sing lebokno duwe 100.000, insyaallah dadi $100 Taiwan. Rezekine tambah. Nggih, sing lebokno 50 dolar Taiwan, muga-muga dadi 50 juta dolar Taiwan. Amin. Rezekine tambah-tambah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
كل الكروب واكفي أتى المهدي